Satu-satunya cara untuk merobek kekuatan NU adalah menggandeng tokoh-tokoh dari NU untuk bisa mendampingi Ganjar. Bagi saya Gusman ini rada spesial. Ya, hanya sekedar baca doa, meninggalkan tugasnya sebagai petugas haji di Arab Saudi, datang ke GBK. Bagi saya ini bukan hanya sebatas baca doa biasa, tapi baca doa plus. Yang paling penting bagi Jokowi adalah Pak Prabowo itu tidak nyeberang dan menjadikan Anies sebagai partner 2024. Apa mungkin ujungnya itu sampai Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan? Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Sebelum kita menyapa tamu yang spesial hari ini, saya mau menyampaikan dulu bahwa hari ini Gus Takim berhalangan hadir. Kenapa itu berhalangan terus? Iya, sebelumnya kan biasanya kan, ya kan kalau ada Mas Adi selalu nggak ada kan? Betul. Tapi kalau ketemu selalu ingin ngajak ngopi. Iya. Ada masalah apa Mas sama Gus? Nah itu dia. Mestinya ini diselesaikan secara iyalah, adat maksud ini. saya Padahal ini fotonya ini. Iya. Khusus dipajang tapi nggak datang gitu kan. Kalau 2 bulan yang lalu alasannya di panitia sunatan massal. Kali ini panitia kawinan massal. Kawinan massal. Oke. Jadi sebenarnya episode kali ini khusus untuk membahas ada apa sebenarnya antara Mas Adi dan Gus Takim. Lama-lama kayak politisi, Bang. Di depan saya itu manis betul. Oke, ternyata giliran di belakang dia kabur. Ternyata dia tidak terungkap, terucap lewat hati, lewat perilaku. Atas nama keluarga besar Lanturan harus berterima kasih kepada Nitya Anissa yang bukan menggantikan, sepertinya akan melanjutkan terus. Kontrak ini harap dicatatkan ya, ini kan terekam ya, berarti ada kontrak lanjut untuk selanjutnya ya, kontrak eksklusif gitu. Enggak, Mas Yogi, aku kira kali ini memang khusus sebagai geng Tangerang Selatan. Oh iya. Aku kira ini adalah satu paket begitu ya, melanjutkan dari episode talk show terakhirku, di mana Mas Adi datang khusus untuk memprediksi. Nah ini aku nggak tahu nih. Capres dan cawapres di tahun 2024 apa? Waktu itu telaahnya menarik sekali. Ternyata sebagian kejadian. Oke, ya memang tadi ini saya dulu deh. Terawangannya luar biasa ya, kita gini. Aman ya. Iya benar, baru tahu ternyata satu geng. Satu geng ternyata. Mas Adi hidup di wilayah politik dinasti. Iya benar, dinasti Tangsel. Ini guyonan aja. Mas Adi, tanggal 24 kemarin tahu lah ya acara di GBK lah ya. GBK itu ya. Bahkan headline harian Kompas itu hari Minggunya itu menulis pemanasan mesin PDI Perjuangan. Menurut Mas Adi, panas betul atau ada yang panas atau pura-pura panas? Atau panas dingin malah, gitu. panas dingin. Kira-kira kemarin itu. Ya kalau kita agak sedikit mau baca bukunya Clifford Gate ya, The Theater State itu ya. Kekuasaan orang Jawa itu tidak harus ditunjukkan dengan angkat senjata, pawai senjata, tapi cukup ditunjukkan dengan misalnya dengan perayaan-perayaan yang sering dilakukan. Jadi dalam konteks itu saya melihat apa yang dilakukan teman-teman PDIP, hari puncak, bulan puncak Bung Karno itu adalah show off sebenarnya, bukan hanya pemanasan. Ingin menunjukkan kepada publik bahwa PDIP itu satu-satunya partai yang paling siap menghadapi pemilu 2024. Panas, kondusif, dan mobilisasi begitu banyak kader-kader PDIP di berbagai tempat. Ada yang naik kapal kan, yang dari Priuk, dari Surabaya, dari Jogja, itu kan jalur darat. Itu menunjukkan ada militansi dan konsolidasi yang sebenarnya ingin ditunjukkan secara pasti. Menunjukkan kompaknya betul. Apa namanya, pidato-pidato Mbak Mega bersemangat, Puan juga semangat, dan seterusnya. Tapi yang disorot orang itu kok giliran Jokowi yang pidato, kok rasa-rasanya kurang semangat. Panitia ada apa ya? Apa Jokowi itu lagi batuk kok banyak bicara katanya gitu. Iya, Jokowi itu sepertinya memang rada-rada kurang at home ya. Kalau bicara politik apapun di PDIP. Serasa bukan di rumahnya. Beda kalau Jokowi bicara di depan para relawan. Di Bung Karno, kalau tidak ada waktu yang dibatasi, 2 jam, 4 jam mungkin Jokowi akan terus bicara tentang bagaimana portofolio politik capres di 2024. Bagaimana pentingnya sustainability development. Suksesor setelahnya adalah mereka yang bisa memastikan Jokowi itu bisa dilanjutkan semua legasi politik nyaman. Bicara secara ekspresif tentang siapa capres yang dinilai punya nyali, rambut putih, pekerja keras, keningnya berkerut. Tapi kemarin ketika diberikan kesempatan untuk bicara di depan kader-kader PDIP itu nggak muncul. Gini, ada yang bilang, saya tanya juga ke teman-teman PDI Perjuangan. Ya Mas, kan
Presiden Jokowi harus membedakan fungsi dia sebagai presiden dan partai politik. Nah, kemarin itu katanya ada seperti batasan dari dirinya Pak Jokowi karena dia kan presiden harus sama. Tapi itu saya langsung bantah. Sementara di buka puasa partai KIB dia sangat menjadi dirinya sendiri lah ya. Bahkan guyon-guyonin semua ditunjuk-tunjuk yang datang. Tapi kan pertanyaannya gini Mas Yogi, Mas Adi, ini ada yang membatasi atau dirinya sendiri yang membatasi dirinya karena sebenarnya hatinya terbelah. Nah, ini Mas Adi yang bisa baca. Gimana? Kan ada dua. Batasan ini datang dari mana Seseorang tidak at home itu pasti ada faktor. Kan begini. Sebenarnya sudah tidak ada perdebatan bahwa Ganjar Pranowo itu adalah hasil produk yang diciptakan oleh Jokowi. Bahkan sebelum ramai-ramai Ganjar ditetapkan sebagai capres, orang tahu pilihan politik Jokowi ke Ganjar. Narasi, endorsement, dan seterusnya ke Ganjar. Ini kan momen puncak, haulnya Bung Karno ya. Di GBK, kenapa itu tidak ditunjukkan? Itu kan pertanyaan mendasar. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sampai saat ini bahwa seakan-akan ya Pak Jokowi itu hatinya kemana-mana kan gitu Mas. Meski sebenarnya pada saat yang bersama diskusinya clear ya. Jokowi itu kader PDIP gitu ya. Darah politiknya dari PDIP, jadi presiden, wali kota, gubernur dari PDIP bukan dari yang lain. Kenapa ini nggak clear? Saya merasa ada jarak psikologis yang sepertinya membuat Pak Jokowi itu nggak happy. Karena diposisikan sebagai orang yang selalu menjadi petugas partai, Bang. Jadi Jokowi itu sadar betul bisa jadi presiden tiketnya dari PDIP. Iya, itu tidak ada yang bisa membantah. Tapi ketika Jokowi terus-menerus disebut sebagai petugas partai, padahal Jokowi itu adalah presiden yang dipilih oleh ratusan juta kira-kira begitu pemilih di Indonesia yang tidak bisa disubordinasi di bawah partainya. Jadi orkestrasi ini yang sebenarnya tidak terlampau didapatkan. Jadi Ganjar itu saat ini kelihatan sangat dieksklusi oleh PDIP. Jadi Jokowi mau cawe-cawe dalam tanda kutip membuka dukungan politiknya secara terbuka, relatif agak nggak nyaman. Karena atribusi pintu masuknya juga harus dari PDIP. Makanya ini yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sampai saat ini menjadi perbincangan cukup menarik. Karena akan selalu dibandingkan contoh. Kalau di acara Golkar nyaman sekali Jokowi bercanda. Guyon-guyon, bahkan sampai joget-joget ya. Di acara Perindo juga begitu, di acara P3 juga begitu. Apalagi di sayap politik yang dibangun oleh Jokowi. Tapi kan nyamannya nggak nyaman sama siapa, pasti gitu dong pertanyaannya. Kan belum jawab tadi. Betul. Nggak nyamannya siapa nih? Siapa yang membuat? Maksudnya Ditya siapa sih yang bikin? Ya sama partainya. Sama partainya. Oh sama partainya. Kan kalau dilihat anatomi kenapa hubungan antara Jokowi dan PDIP rada-rada kurang oke misalnya. Semua orang juga tahu Jokowi itu mau liburan ke Solo, Idul Fitri, tapi besoknya harus datang ke Bogor. Menyaksikan Ganjar diumumkan oleh seperti tidak dilibatkan sepertinya gitu ya? Tidak dilibatkan padahal dia orang yang pertama ngangkat-ngangkat ketika partai belum ACC gitu lah. Bukan hanya endorsement Jokowi Ganjar tapi produk yang dihasilkan oleh Jokowi. Kan orang tahu yang mendukung Ganjar itu Jokowi. Sementara teman-teman PDIP yang lain lebih kepada Puan Maharani. Ini yang sepertinya membuat Jokowi ya kalau memang tidak dilibatkan ya Jokowi pun juga membatasi diri. Ngapain? Kalau semuanya sudah diorkestrasi, didesain oleh PDIP, sementara Jokowi disebut sebagai petugas partai, wajar kemudian kalau tidak total. Wajar kalau kemudian di berbagai tempat Jokowi lebih ekspresif dan lebih nyaman dan merasa at home. Kan begitu, Bang? Nah, kalau dengan Prabowo kenapa agak lebih nyaman mungkin? Karena Prabowo menganggap Jokowi itu presiden. Padahal tadi belum ada yang menyebut Prabowo loh. Makanya kalau Prabowo itu kalau ketemu Jokowi kan tegak lurus ngomongnya, tegak lurus. Ya kan? Tapi soal kesetiaan kepada partai politik banyak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini at the end pasti akan ke PDI Perjuangan lah. Artinya sejarahnya di Solo, dia pernah jadi ketua DPD, wakil ketua DPD Jawa Tengah, total. Jadi ini hanya momentum di mana Jokowi harus mengelola Prabowo, mengelola Golkar, mengelola PAN dan partai koalisinya agar ujungnya tidak terlalu menyulitkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Ya, kalau itu saya kira tidak ada perdebatan apapun ya. Jokowi ini pasti orang yang paham betul dengan sejarah. 5 kali ikut pemilu dan semuanya menang, wali kota, kemudian gubernur dan presiden, itu dari PDIP. Tapi kan ini ada waktu yang sebenarnya sedang dinego betul oleh Pak Jokowi.
supaya PDIP juga melihat Jokowi ini presiden bukan hanya petugas partai. Jadi segala apapun terkait dengan pencapresan, soal siapa yang mendampingi Ganjar, Jokowi harus dilibatkan di dalamnya. Penting ini karena menyangkut posisi Jokowi yang menjadi orang nomor 1 di negara ini. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Jokowi itu kelihatan lebih nyaman dan happy kalau bicara dengan partai-partai koalisi pendukung yang lainnya. Karena seakan-akan partai koalisinya ini kan selalu menjadikan Jokowi sebagai mercusuar dalam menentukan pilihan politiknya. Gerindra begitu ngomongnya, PAN juga begitu, iya kan? Ikut apa kata Jokowi? Ikut dan mereka ngomong kita setarikan nafas dengan Jokowi. Sesuatu yang jarang misalnya Jokowi dengarkan dari PDIP. Ini yang saya kira Pak Jokowi itu melihat betul, ingin tegaskan juga, kalau di partainya tidak terlampau dibutuhkan, bukan tidak mungkin energinya Jokowi untuk 2004 itu bisa didistribusikan melalui partai-partai yang lain. Tentu masih dalam barisan rampak, orkestrasi supaya siapapun nanti yang maju itu adalah orangnya Jokowi juga. Saya membaca itu. Yang kedua, ini sepertinya juga bagian dari strategi Jokowi. Bagaimana power Jokowi itu sebenarnya di antara ambiguitas itu. The power of ambiguity. Justru di tengah ambiguitas inilah Jokowi punya kekuasaan politik. Kalau Jokowi misalnya langsung 100% mendukung Ganjar, mostly saya kira partai-partai seperti Gerindra akan menjauh. Ngapain merapat ke Jokowi kalau sudah jelas iman politiknya sejak awal. Jadi ini sepertinya dirawat. Betul, ini soal waktu sebenarnya. Ini soal waktu. Tapi Jokowi juga ingin tunjukkan kepada siapapun bahwa di 2024 Jokowi sekalipun bukan ketua umum partai, bisa mengorkestrasi, bisa mendesain, dan bisa bicara kepada begitu banyak ketua umum partai di luar PDIP. Ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Jokowi nyaman bicara dengan Prabowo, nyaman bicara dengan Erlangga, nyaman bicara dengan Muhaimin, nyaman bicara dengan Zulhas, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi saya cuma bisa membayangkan Mas Adi, kalau kita melihat dari posisinya PDIP ya, sebagai pengusung Jokowi dari wali kota sampai menjadi presiden 2 kali, tetap kan ada rasa bahwa kamilah yang menjadikan Jokowi ada di posisi itu, betul kan? Pasti. Betul, sehingga menurut teman-teman PDI Perjuangan, istilah penamaan petugas partai itu biasa. Itu biasa, itu harus ditekankan berkali-kali. Mega pun juga petugas partai. Gitu. Betul, tapi gini, ketika ada di posisi partai melihat Jokowi berbagi energi, saya nggak bilang berbagi hati ya, berbagi energi, bukankah itu justru malah membuat akhirnya, ya ini mau sampai kapan menarik-menariknya? Ya tentu akan ada negosiasi ya, karena hubungan Jokowi dengan PDIP, hubungan Jokowi dengan Mbak Mega ini kan up and down, suka turun naik. Dulu misalnya ketika Jokowi diserang, dikritik karena terlampau memberikan dukungan politik kepada Ganjar, ya kan hubungannya nggak nyaman. Ada dalam satu pertemuan di sekolah politik PDIP rangkulan, Jokowi bahkan mengatakan hubungan saya dengan Mega itu seperti hubungan ibu dan anak. Jadi kalau ada nakal-nakal dikit ya selesai sebenarnya kasusnya, nggak perlu diperpanjang. Saya membaca ke situ juga. Tapi kan gestur politik tubuh Jokowi sampai saat ini juga seringkali menimbulkan tafsir-tafsir yang agak panjang, Bang. Misalnya nih di GBK, di dalam bicara tentang bagaimana PDIP menang hat-trick, Ganjar menang yang ketiga kalinya dari PDIP. Tapi di luar GBK itu kan begitu banyak foto Jokowi dengan Prabowo. Billboard-billboard itu loh yang terpampang dari ujung ke ujung. Ada tulisan maju bersama. Wah, saya bilang ini gimana suasana kebatinan kader-kader PDIP. Di dalam bicara PDIP, Jokowi ada. Tapi di luar foto kemesraannya dengan Prabowo itu hampir di seantero pelosok negeri. Pak Jokowi selalu mengatakan ya itu bukan dari saya. Itu haknya orang untuk memasang foto dan sebagainya. Betul memang, tapi justru karena itulah kemudian diamplifikasi bahwa sikap politik Jokowi belum sepenuhnya kepada Ganjar Pranowo. Karena apapun pada saat yang bersamaan pendukung Prabowo, pendukung Gerindra mengklaim bahwa pilihan politik Jokowi di 2024 mengarah kepada Prabowo, dan itu yang menjelaskan kenapa elektabilitas Prabowo kan relatif naik sekarang begitu ketat dengan Ganjar Pranowo. Artinya ada berkah politik yang didapatkan oleh Ganjar dan Gerindra, efek kemesraan dan kedekatan yang selalu ditunjukkan Jokowi dengan Prabowo. Dalam kondisi begini sebenarnya yang dirugikan tentu Ganjar, tentu PDIP. Karena dianggap bahwa Jokowi itu tidak sepenuhnya ke PDIP dan Ganjar. Bahkan saya melihat bahwa tidak hanya sekedar kemesraan lagi nih. Ini ke gini. Karena kan kemarin terakhir ya, beberapa waktu lalu baru ketemuan sama semua pemret dari media, baru ketemu sama Hambalang ya Mas. Cerita ini kemesraan sama Pak Prabowo di Hambalang. Ya itu memang jadi pertanyaan. Jadi
saya mau ulang lagi. Jadi pertanyaan dari kawan-kawan Pemret yang hadir itu bertanya pertama kali, Pak, bagaimana Pak soal pencapresan Pak Prabowo? Langsung, menurut kalian gimana? Kita semua saling menjawab bahwa sepertinya Pak Jokowi mendukung Bapak. Oh gitu? Wah, ya alhamdulillah. Gitu. Tapi ada juga pertanyaan, Pak, bagaimana kalau ternyata ujungnya, ini masih panjang. Iya, iya. Pak Jokowi ternyata nggak ke Bapak. Nah, Pak Jokowi menyampaikan, Pak Prabowo menyampaikan, ya saya sudah siap lah. Saya harus realistis. Saya sudah sampaikan ke tim saya. Kalau sewaktu-waktu tiba-tiba Pak. Tapi sejauh ini ya baik-baik aja. Bahkan itu jam 12 itu sekitar jam 12 ajudannya menyodorkan tulisan. Wah, saya dipanggil Pak Jokowi itu, yang kemudian besoknya jadi headline di Harian Kompas, fotonya itu sedang makan siang gitu ke istana. Jadi dipertontonkan gitu. Artinya jangan-jangan baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi itu juga sama-sama mengatakan bahwa tolong sampaikan ke khalayak luas melalui media bahwa kita ini sangat dekat gitu. Ya ini kan menurut saya cara-cara Pak Jokowi lah ya, artinya. Dan hanya gini Nit ya. Mas Adi juga, saya mau bertanya ya. Apa mungkin ya ujungnya itu sampai Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan? Kalau sejauh itu, iya, apalagi ada tawaran katanya Gibran, ada tawaran ya, silakan diserahkan partainya gitu kan. Gitu. Ada kaos-kaos yang dipakai silakan, dan bahkan diberikan ke keluarga. Ya mungkin juga kalau melihat, kalau ukurannya adalah keluarga Teguh Umar Megawati punya PDI Perjuangan, keluarga SBY di Cikeas punya Demokrat misalnya. Ya jangan-jangan Pak Jokowi juga di Solo pengen punya partai ya kan, nggak mungkin ngambil PDI Perjuangan kan. Tapi apa iya sih seorang Jokowi gitu yang memang dari kader paling bawah di level pemerintahan terus kemudian dia sampai presiden diusung oleh PDI Mulai Perjuangan. Panas ya Mas kursinya ya? Ya sebenarnya Jokowi punya partai informal namanya Projo itu. Masalahnya Projo itu tuh juga sekarang kita nggak bisa lagi mengandalkan satu suara kan. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Jokowi sangat happy bicara politik 2024 itu di depan Projo. Betul. Bisa berjam-jam dan Feels like home. Feels like home. Iya, feel like home. Nyaman sekali. Bahkan bisa bisa ngebanyol ya. Nunjuk-nunjuk. Ada kepalkan tangan juga. Sangat eksesif, Pak. Sesuatu yang tidak didapatkan di Gelora Bung Karno kemarin saat pidato. Bahkan ketika bicara tentang Ganjar Capres. Tunggu, waktu di Gelora Bung Karno, Mas Adi melihatnya apa? Kayaknya biasa aja. Biasa aja. Apa belum sarapan kali ya? Atau lagi belum sarapan atau lagi batuk. Nggak, atau mungkin nungguin doa. Nungguin doa-doa. Itu bukan Jokowi banget. Jokowi itu kalau di depan relawan berapi-api, Bang. Seperti ketua umum partai bicara. Mbak Puan saja itu melengking suaranya. Megawati Soekarno Putri itu melengking suaranya. Merdeka. Jokowi datar aja, kayak dingin betul. Kayak baru kelar dari kutub gitu. Padahal itu yang artinya, itu yang tadi saya bilang. Jadi di tengah pemanasan mesin ternyata ada yang dingin. Ini Jokowi yang dingin. PDIP panas, strukturnya panas, kadernya terkonsolidasi. Mbak Puan panas. Retorika dan pidatonya panas. Dingin karena benar-benar merasa nggak di rumah atau karena menjaga hati yang nggak ada di situ? Ya menjaga hati, masih dianggap petugas partai dan tidak bisa mengorkestrasi bagaimana Ganjar ke depan, kan itu. Sementara Jokowi pasti merasa dong. Saya dong yang ngangkat dia gitu ya. Pertama itu, yang kedua Jokowi ini adalah presiden, punya pengalaman tanding juga, Bang. 2 kali memenangkan pertarungan. Jadi resource, amunisi dan kemampuannya untuk memenangkan pertarungan di 2024 pasti juga sangat dipentingkan dalam konteks itu. Itu yang sepertinya tidak didapatkan. Tapi kalau bicara apakah Jokowi akan meninggalkan PDIP, saya tidak yakin. Sama Mas. Bang Yogi bisa taruhan sama saya, Nitya bisa taruhan. Salaman dulu. Taruhan kita nggak boleh taruhan. Nggak mungkin ninggalin ya? Nggak mungkin. Oke, kalau nggak mungkin kira-kira kapan keluarnya? Ibaratnya ngagetin Pak Prabowo, gitu kagetnya. Kaget ternyata bukan dukung saya gitu. Kapan itu? Politik November? Kan politik kita itu kan politik di tikungan akhir. Sekarang itu orkestrasi, komunikasi soal bagaimana kemungkinan
apapun akan dilakukan oleh Jokowi. Kan dari awal misalnya Jokowi itu kelihatan bagaimana terus berupaya untuk menduetkan antara Ganjar dengan Pak Prabowo. Oh ya, kita pernah bahas Itu semua orang itu paham betul. Tapi semakin kesini makin belakangan kok rasa-rasanya sulit. Karena pada level elektabilitas misalnya Prabowo itu semakin kompetitif dengan Ganjar. Ini yang semakin agak rumit. Kalaupun toh keduanya tidak bisa disandingkan bukan tidak mungkin. Yang penting yang bertanding itu adalah all Jokowi's man. Jadi bagi Pak Jokowi ingin taruh dua telur di dua keranjang pada ini mungkin yang membuat Jokowi dingin dimanapun. Betul. Artinya dinginnya Jokowi itu memberi pesan kepada seberang, atau dalam ini Pak Prabowo, bahwa saya tetap di Anda loh hatinya. Saya hadir di PDI Perjuangan sehingga saya nggak ikut-ikutan berpesta seperti halnya Mbak saat Puan. ini ya, kita bicara saat ini. Artinya apa? Jokowi juga ingin terlihat sebagai orang yang bisa memainkan peran penting dalam konteks pemenangan pemilu 2024. Karena di tengah approval rating dan tingkat kepuasan yang mencapai 80%, tuah politik, kedekatan Jokowi dengan siapapun, itu cukup luar biasa. Dan saat ini itu dirasakan betul oleh Prabowo Subianto. Jadi kalau kita membaca hasil-hasil survei, termasuk yang kita lakukan, salah satu variabel yang kemudian membuat kenapa Prabowo itu naik elektabilitasnya, dekat sangat Jokowi, endorsement Jokowi. Sesuatu yang agak jarang didapatkan oleh Ganjar belakangan. Bahkan di GBK, endorsement ke Ganjarnya itu kurang kuat, Pak. Iya, hanya karena selamat berjuang. Iya, dan Jokowi mengatakan, saya tidak perlu mengulang. Ibu Ketum Megawati mengatakan, Capres PDIP adalah Ganjar Pranowo. Padahal yang ditunggu oleh publik adalah, mulai hari ini tak ada perdebatan lagi. Ganjar adalah Capres kita bersama. Saya 100%, 100% mendukung Ganjar sebagai Capres dari PDIP dan meminta kepada seluruh kader yang hadir di ruangan ini untuk memenangkan Ganjar. Kan itu yang sebenarnya ditunggu Pak Jokowi. ini hari sakral loh Bang. Pesan dari Mas Adi. Enggak, saya menerjemahkan sebagai kader PDIP. Harusnya begini kemarin, maksudnya. Harusnya kemarin begini, Pak. Iya, benar-benar. Tapi nggak muncul itu ya? Tidak muncul. Jadi kan kita awam nih politik ya, melihat apapun dari jauh. Jadi kalau dilihat rata-rata, kalau berharap gitu ya, sebagai kader PDIP maunya Jokowi itu kayak gitu bicaranya. Ingin. Iya. Jadi tidak ada perdebatan lagi. Saya mendukung siapapun. Hari ini saya tegaskan dukungan saya hanya kepada Ganjar Pranowo, bukan ke yang Tapi lain. mungkin nggak akan tiba saatnya Jokowi akan begitu? Akan atau tiba. harus akhirnya itu tadi berani taruhan bahwa nggak akan mungkin keluar dari Saya berani Enggak gini Mas Yogi, karena gini, tidak akan keluar, bukan berarti kemudian hatinya akan. Nah, maksudnya gini loh, Jokowi kan juga sampai akhir dia akan menahan, betul, tidak akan menahan memberikan perasaan dukungan. begitu loh. Apakah Jokowi akan kembali seperti yang dulu di hadapan? Politik itu tidak pernah ada jalan buntu. Pada pasti ada jalan keluar. Politik nggak pernah ada jalan buntu. Betul. Dalam Tapi politik selalu ada jalan kenangan. Betul. Apa? Everything can happen. Iya. Yang tidak mungkin dalam politik cuma satu. Apa tuh? Membangkitkan orang yang sudah meninggal. Membangkitkan kembali, menghidupkan kembali Sama orang. memakan kepalanya sendiri. Ah, itu nggak mungkin. iya, Itu nggak mungkin. Jadi memang ini dinamika politik yang menurut saya memang menarik. Dan baru ada kejadian hari ini. Di mana ada kader partai berangkat dari PDIP jadi presiden, bupati, dan wali kota. Tapi pilihan politiknya seakan-akan diragukan. Nah, ini nomenklatur yang baru sebenarnya. Enggak, ini kalau kata Gen Z, ini bukan belum menentukan pilihan. Ini cuma he's having a situationship aja. Situationship aja. Gitu. Ya berarti relevan dong. Artinya bisa aja berubah. Karena, Bisa. Karena dinamika bisa jadi berubah. Betul, karena lihat kondisi gitu ya. Ada, saya mau ini, Nitya ini kan kemarin, belum lama. Apa itu nih? menjadi Jadi deg-degan. ambasador haji Indonesia. Aduh, ini aku tahu nih arahnya kemana nih. Ini informasi aja Mas. Jadi Kok nggak ngajak dia berangkat haji, ya kan? Nah, orang yang memberi penghargaan itu kemarin tiba-tiba harus pulang dari Mekah untuk baca doa. Gus Menteri. Gus Menteri. Ini rame loh. Ini rame kemarin seharian itu. Pertanyaanku kan gini, kalau cuma baca doa, seorang Amirul Hajj harus pulang dari Mekah menjelang puncak. wukuf. Iya kan? Aku sampai begini, saya bilang kalau baca doa Mas Adi juga bisa sebagai urusan lain, ya kan? Ini gimana Mas? Artinya membacanya sampai harus pulang khusus membacakan doa, seperti kurang orang gitu loh bisa baca doa. Iya. Kalau cuma baca doa saya kira saya juga bisa. Robbana atina fid dunya. Bu Mega ini mohon kalau ada acara Bung Karno berikutnya. Tapi kenapa harus seorang
Gusmen gitu loh. Artinya yang harus datang khusus baca doa, setelah itu kembali lagi Ini menjalankan tugasnya. menunjukkan apa gitu pertanyaannya Iya. kan? Menunjukkan apa Ya, maksudnya? saya kira ini bagian dari political game ya, yang coba untuk dimainkan oleh PDIP. Karena kita sering mendengar begitu banyak nama-nama yang sudah masuk dalam radar yang bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Ya. Oke. Ya. Begitu banyak muncul. Bahkan Puan Maharani mengatakan mungkin nanti akan ada kejutan bahwa salah satu capres nominator pendamping Ganjar akan hadir ke GBK. Iya kan? Oh, udah disebutin ya. Sudah disebut, kan jelas disebut. Betul, Ya, Di ya, situ ya, ada ya. Andika Perkasa Perkasa. hadir yang Ya, sudah ya, masuk ya. tim pemenang, ada Gusmen. Tim ses, Ingat ya. loh, bagi saya Gusmen ini rada spesial. Ya hanya sekedar baca doa, meninggalkan tugasnya sebagai petugas haji di Arab Saudi, datang ke GBK. Bagi saya ini bukan hanya sebatas baca doa biasa, Pak. Tapi baca doa plus-plus ini. Doa plus-plus ya. Ya. Sebenarnya ada satu pesan yang ingin ditunjukkan Nah, bahwa betul. Gus Yakut itu adalah satu orang sangat mungkin Untuk potensial untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Ini kita bicara karena kedekatan. Enggak, ini ada historisitasnya. Nah, ya itu karena kedekatan dengan NU ini kan begitu Betul. gitu kan. Ini kalau sekali kan. jadi yang sebelah Mas Adi ini jadi jubirnya Wah. Wapres. Cocok. Ini risanya itu Kemarin harus ada sebenarnya yang atau gimana ya Mas? Wah, bahaya. Ini orangnya Gusmen ini ada di sini. Tapi ini menarik ya, artinya bahwa tidak hanya Gusmen lah yang kemudian bisa masuk untuk bursa cawapres karena kedekatan tadi historical antara Megawati, antara PDIP dengan Iya, NU. betul. Tapi atau juga bukan Gusmen, tapi mungkin tetap dari NU gitu ya. Ya, ada Gusmen pasti salah Ada satunya. Gusmen. Tetap berarti ya. Padahal di situ juga ada Imam Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Jauh-jauh hari juga disebutkan sebagai Iya, juga calon. itu guru besar kampus saya itu. Kenapa nggak beliau aja? Betul. Bacaannya Sekalian, juga kan? fasih, Iya. panjang, doanya bisa berjam-jam gitu ya. Kenapa harus Gusmen yang Iya, datang? ini- Itu yang saya sebut political game. Ya. Dan satu hal, kalau kita agak sedikit mau capek-capek riset gitu ya, betapa Bung Karno itu punya treatment khusus dengan kiai-kiai NU. Itu kelihatan banget dari sejarah perjuangan politik, di mana memang Soekarno itu memberikan perhatian khusus, punya kedekatan khusus dengan kiai-kiai yang berlatar belakang Nahdliyin, yang karena memang dianggap sebagai portofolio dan background penting untuk menyatukan antara kelompok Islam dan nasionalis. Pak. Apalagi kalau kita melihat 2024, kita tahu persis Mbak Mega itu berpasangan dengan mantan Ketua Umum PBNU, dan saat itu Kiai Hasyim sebagai Ketua Umum. Iya. betul. Kemarin yang terakhir Jokowi dengan Kiai Ma'ruf. Artinya apa? Kalau dilihat rata-rata suasana kebatinan PDIP, sepertinya juga menjadikan unsur NU sebagai pendamping Ganjar, tokohnya itu penting. Penting ya. Satu, NU itu No ormas question, ya. terbesar, nilai sejarahnya ada. Yang kedua adalah punya tarikan nafas yang sama soal pemikiran kebangsaannya, Pak. NU itu kan inklusif, Ya. toleran gitu ya, tidak terlampau gampang mengkafir-kafirkan orang. Ini yang kemudian membuat kenapa PDIP sejak awal begitu mesra dengan apa namanya NU. Tapi ingat catatan, sekalipun PDIP membutuhkan calon dari NU, tapi tokoh NU itu harus memiliki kapasitas. Yang paling penting punya bekal popularitas dan elektabilitas, Bang. Kalau hanya sebatas tokoh NU, tapi kalau kurang nendang, khawatir akan terjadi pada 2004 yang lalu. Oh iya. Mbak Mega itu berpasangan dengan Ketua Umum PBNU, tapi kalah dia dengan SBY. NU penting sebagai variabel penting, stimulan untuk mengakumulasi kekuatan pendamping Ganjar Pranowo, tapi tokohnya Tokohnya juga harus harus punya elektabilitas yang tinggi. Tokoh NU kan banyak. Ada Kiai Nasaruddin Umar, ada Profesor Dr. Mahfud MD, ada Gusmen yang jauh-jauh datang dari Arab gitu ya. Ada Yeni Wahid dan seterusnya. Kalau Muhaimin mungkin karena dianggap sudah menjadi bagian dari ini bagian dari strategi politik ya, mengakumulasi kekuatan politik NU karena pada saat yang bersamaan PDIP sepertinya juga sedang menghitung rasa-rasanya iman politik Muhaimin sampai saat ini tetap ingin bersama Gerindra. Ya. Dan Artinya apa? Supaya NU ini tidak semuanya diakuisisi menjadi bagian dari PKB dan mendukung Prabowo misalnya, maka satu-satunya cara untuk merobek kekuatan NU adalah menggandeng tokoh-tokoh dari NU untuk bisa mendampingi Ganjar. Ini semua political game sedang diorkestrasi betul ya. Ya, tapi itu tadi the end of the day-nya tentu akan dilihat bagaimana tikungan akhir ini. Ya, Kira-kira selama siapa soalnya, cawapres yang potensial mendampingi Ganjar. Terutama bisa menambal kekurangan dan kelemahan yang tidak dimiliki oleh
Ganjar Pranowo. Waduh. Itu Ini abang dia bro. sejak disebut Gusman langsung agak kayak speechless gitu. Langsung aja nih, ini kan baru political game aja nih. Langsung Masih semriwing jauh, langsung gitu. semriwing. masih jauh. Langsung. Langsung memikirkan masa depan ini Oh, iya, bagaimana. langsung, waduh, ini tahun kayaknya mesti- 2024. Oke. Kan kalau ada yang menyampaikan bahwa oke lah ini Jokowi sedang, kita kembali ke Jokowi lagi ya, Jokowi sedang mencoba mencari, ada yang bilang begini gitu. Mas Adi boleh loh kalau minum dulu, mungkin agak tersangkut tadi kan udah ngomongin. ada yang bilang begini Gara-gara loh, ngomong Mas. wapres nih sama Jokowi repot. Ada yang bilang begini, yang paling ditakuti oleh Jokowi adalah jangan sampai Prabowo marah. Jangan sampai Prabowo marah. Kalau marah, loh, kan 2 kali pemilu sebelumnya kan marah. Artinya gestur marah itu kan agak merepotkan Jokowi lah, meskipun pada akhirnya Jokowi yang menang. Tapi kalau kali ini marah kemudian yang dijadikan wakilnya adalah Anies kan buat Jokowi berat juga. Itu kemudian kenapa kemudian dielus-elus, diberikan harapan, makanya tinggal tikungan tadi, begitu tikungan terakhir menjelang pendaftaran, udah dikunci. Jadi saya berpikir jangan-jangan Jokowi juga mengatakan begini, ya sudahlah Anies harus jadi sama AHY supaya nggak diambil Pak Prabowo. Ada yang menyampaikan begitu. Nah, Mas Adi mau melihat kemungkinan ini seperti apa atau jauh sekali itu? Ini kan hanya obrolan-obrolan warung kopi. Ya, ini hanya lanturan aja, hanya ngelantur. Iya, ini obrolan tidak A1 kan? Ya, Ya bisa kita bisa enggak. nanti terakhirnya lah kita jelasin. Tergantung ini bisa dari dipotong mana. menjadi shot atau tidak gitu. Saya kira setuju dalam konteks itu ya. Dalam arti bahwa kan sangat kelihatan betul bahwa siapapun yang jadi presiden di 2024 adalah mereka yang harus bisa diklaim sebagai orangnya Jokowi. Ya. Ya. Jadi sebenarnya Jokowi ini ingin begitu banyak naruh telur sebenarnya dalam konteks pilpres itu. Satunya di PDIP, satunya di Prabowo Subianto. Itu nggak bisa dibantah, Bang. Ya. Karena sepertinya rasa-rasanya kubu Anies Baswedan dengan perubahan ini sulit, Bang. Ya. Untuk digembosi dalam tanda kutip ya, supaya partai-partai pengusungnya ini hijrah. Rasa-rasanya iman politik mereka kan tetap solid kuat, sampai ya. sekarang. Maka satu-satunya cara supaya bagaimana orkestrasi politik di 2024 tetap sebagai orangnya Jokowi, tetap mempertahankan Prabowo sebagai variabel penting. Karena kalau Prabowo tidak maju, basis konstituen dan pemilih Prabowo itu sebenarnya lebih banyak kepada Anies Baswedan. Harus diakui, Anies dengan Prabowo ini punya irisan politik yang sama. Oleh karena itu, letak pentingnya Prabowo Subianto dalam konteks 2024 di situ. Makanya Jokowi membiarkan betul kalau Prabowo ingin maju. Kedekatan Jokowi dengan Prabowo juga diamplifikasi, dianggap sebagai bentuk dukungan juga dibiarkan. Ada billboard baliho di mana-mana, diamplifikasi juga dibiarkan. Yang penting Pak Prabowo itu tidak nyeberang dan menjadikan Anies sebagai partner untuk 2024. Yang paling penting bagi Jokowi adalah the next presiden suksesor 2024 adalah orangnya Jokowi. Tentu Jokowi tidak akan menunjukkan kalau tidak mendukung Prabowo di 2024, tentu tidak akan menunjukkan. Meski pada saat bersamaan hati kecilnya pasti mengatakan nggak bisa bantah Jokowi itu merah, Bang, PDIP kan begitu. Tapi bahwa untuk dibilang kepada publik Jokowi tidak mendukung Prabowo kan nggak mungkin. Ini tentu untuk menjaga karena ada keseimbangan. ada kebutuhan Pak Jokowi itu yang saya atas sebut tadi. kehadiran. The power of ambiguity itu. Disitulah letak kekuatan Jokowi yang sebenarnya. Satu sisi Prabowo yang dulu menjadi rivalnya 2 periode, saat ini juga punya kesempatan di 2024 tanding ulang. Terus sebagai orang yang bisa diharapkan sebagai orangnya Jokowi. Karena kalau kemudian Jokowi ditunjukkan sikap politiknya tidak mendukung Prabowo, bukan tidak mungkin. Prabowo juga akan mengakumulasi begitu banyak kekuatan politik. Kembali kepada madhab awalnya. Madhab non pemerintah, madhab oposisi, di situ ada PKS, ada Demokrat, dan di situ ada Anies Baswedan, ditambah Nasdem. Ini membuat konstelasi politik di 2024 akan kembali mendidih. Karena Prabowo apapun adalah orang yang 2 kakinya saat ini berada di dalam. Pasti tahu betul bagaimana cara memenangkan pertarungan gitu loh, Bang. Ketimbang Prabowo lompat pagar, lebih baik betul, lebih baik berkawan berteman. Ya sudah maju aja nggak apa-apa. Yang penting ini orangnya Jokowi. Maka tidak mengherankan kalau kita melihat orkestrasi politik Prabowo belakangan ini mirip-mirip seperti yang dilakukan oleh Jokowi kok. Betul. Ngumpulin pemret, konten kreator, dan yang paling penting Prabowo ini kelihatan banget transformasi politiknya. Ketika menjawab apapun yang begitu keras, ya menghantam Prabowo Subianto. Ketika Butet mengkritik Prabowo, misalnya dengan puisi yang cukup pedas,
Prabowo juga membacanya itu rileks-rileks saja. Saya suka loh sama orang ini, gitu kan. Lucu. Itu kalau dulu nggak seperti kebayang. belajar dari Betul. 2 kali pemilu sebelumnya. Sepertinya sejak menjadi bagian dari koalisi pemerintah, sejak Prabowo menjadi bagian dari Jokowi, transformasi politik Prabowo itu yang dari militer jadi sipil sekarang itu sangat kelihatan. Humble, ngobrol sama orang, ramah dengan media, konten kreator juga akrab dan seterusnya. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Prabowo beberapa episode sebelumnya. Dan kalau ini terus dipertahankan hingga hari H tanggal 14 Februari cukup membahayakan juga buat Ganjar. Ya? Betul, cukup membahayakan. Jokowi tidak tegas saja, itu sudah merugikan Ganjar dan PDIP. Makanya di tengah hubungan yang selalu dianggap tidak nyaman dengan PDIP, pada saat yang bersamaan Gerindra dan 08 selalu mengorkestrasi bahwa Prabowo Subianto dan Jokowi itu adalah satu tarikan nafas yang sama untuk 2024. Seberapapun kerasnya PDI Perjuangan ataupun 2 minggu lalu ya, Opung Panda juga di sini kan mengatakan bahwa itu adalah kedekatan yang biasa. Jokowi sebagai presiden harus dekat dengan menterinya. Tapi memang ada hati yang sudah ditanamkan artinya gitu ya. Ya tentu setiap elit dan kader PDIP pandangannya optimistis, futuristik. Perdebatannya nggak ada bantahan. Jokowi dari PDIP, pernyataan Adiana Pitupulu ketika tanya Jokowi siapa jagoannya di 2024, Ganjar, benar, Opung juga memastikan ini soal waktu, nggak ada bantahan. Tapi kan publik juga tidak bisa menutup mata. Baliho dan billboard itu kalau memang Presiden Jokowi merasa nggak nyaman, merasa terganggu hubungannya dengan PDIP, mestinya di stop dong itu billboard. Ya udah turunin. Turunin itu. Kan itu diamplifikasi. Coba tolong. Ya itu kalau mau jujur kan jadi bahan jualan politik kan. Betul. Itu jadi bahan jualan politik kok. Enggak, tapi ini warnanya udah mirip loh. Atau misal, Ini apa langsung aja nih. Kalau saya orange, karena masuk Jakarta. Dan ingat juga loh Bang. Dan ingat juga loh Bang. Benar. Kemarin Harlah PMI, Ganjar nggak datang. Yang diundang justru Prabowo. Itu apa coba maksudnya? Kaisang mau ngundang podcast Prabowo. Tapi nggak ada Kaisang bilang mau ngundang Ganjar untuk podcastnya. Yang gini-gini kan sering jadi pembicaraan publik. Persoalan apakah Jokowi mendukung ataupun tidak, wallahu a'lam bishawab. Tapi ini konsumsi para netizen, konsumsi dan sengaja kemudian dibiarkan. Dan dibiarkan, coba bayangkan. Bagaimana mungkin Kaisang mau maju wali kota Depok, calon di 2024 dari PSI, coba bayangkan. Ini yang membuat begitu banyak orang berspekulasi, tafsir-tafsirnya muncul. Seperti yang sering kita sampaikan kan tafsirnya liar, ini seakan-akan ada hubungan yang nggak nyaman, lebih dekat ke 08, dan selalu dibantah oleh PDIP. Tapi ingat bahwa kedekatan Jokowi dengan Prabowo itu bukan kedekatan biasa. Ini bukan hanya soal kedekatan presiden dengan menteri. Ini kedekatan yang spesial. Karena di antara begitu banyak menteri, Prabowo lah yang paling banyak diajak bicara. Prabowo lah yang sering diajak makan. Prabowo lah yang sering diajak kemana-mana. Ini sudah seperti keluarga ya? Apa jangan-jangan memang kemudian ada keluarga yang mau dititipkan kepada kalau ini hanya sebatas Prabowo. hubungan presiden dengan menteri, Pak Erlangga capres kok. Sampai sekarang itu belum di-delete, belum diedit oleh teman-teman Golkar hasil Munas beberapa waktu yang masih lalu. mengusung Tapi Erlangga. kenapa Pak Erlangga jarang diajak makan siang, makan malam? Ini kan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kenapa misalnya yang diundang untuk menghadiri Harlah PMI di Solo itu bukan Pak Erlangga? Kenapa Kaisang itu tidak ngomong Pak Erlangga besok akan diundang untuk podcastnya? Ini untuk mendistribusikan bahwa Jokowi dengan semua menterinya bukan hanya kepada Prabowo Subianto. Makanya saya sebutkan bahwa hubungan dengan Pak Prabowo ini spesial. Ini bukan biasa-biasa saja, Pak. Spesialnya karetnya 2 nih gitu ya. Nah, tapi tadi dong dijawab dong, Mas. Ada terasa seperti tidak hanya kemudian memperlakukan sekedar endorsement terhadap Pilpres gitu kan. Jokowi memperlakukan Prabowo seperti keluarga gitu. Apa jangan-jangan memang ada transfer. Dia mau bilang semua mantunya akan digendong sama Gerindra tim ke Prabowo kalau jadi presiden gitulah. Menitipkan masa depan keluarganya apa itu gitu kira-kira. Ya itu sekali lagi political elite ya, konsumsi elit. Kan gosip-gosip di bawah juga muncul karena
politik kita ini kan seperti rumah kaca. Apa yang diomongin di elit cepat bocor juga ke Yes. bawah. Iya, betul. Netes juga di warung kopi. Sengaja itu memang ditetesin. Jangan bilang sama siapa-siapa ya. Iya. Cuma sama kamu aja. Iya. Ngomong lagi terus. Betul itu. Akhirnya satu kampung Akhirnya tahu. saya Iya. tahu. Mungkin tawaran-tawaran itu ada ya. Dan itu hanya terjadi pada elit-elit tertentu. Supaya misalnya ada privilege keluarga Jokowi di Gerindra. Ya. Tapi bagi saya cinta sejati PDIP ke Jokowi itu saya kira luar biasa. Makanya kita ini dari tadi membahas, termasuk Mas Adi, kita semua membahas bahwa wah, kemungkinan besar Prabowo sangat didukung oleh. Tapi begitu sampai di akhir, apakah mungkin meninggalkan PD Perjuangan? Kayak nggak tega menyampaikan. Artinya kita sampai pada kesimpulan nggak mungkin meninggalkan. Nah, yang kita bikin penasaran itu adalah kapan keluarnya, kapan yang sampai kaget dan Prabowo marah. Pak Jokowi, ternyata Anda. Ketemu lagi di Lansra. Terima kasih.